Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Legenda Liverpool Graeme Souness buka suara terkait keputusan MU untuk mendatangkan Andre Onana di musim panas ini. Ia mengaku ragu sang kiper bisa jadi upgrade David De Gea. Graeme Souness sanksi Onana bakal jadi kiper yang bagus untuk MU. Lebih lanjut, Graeme Souness bisa memaklumi jika Erik ten Hag memutuskan melepaskan David De Gea karena performa sang kiper relatif menurun. Graeme Souness menyebut gaya bermain Onana itu terlalu beresiko sehingga ia rawan membuat kesalahan. Andre Onana adalah tipikal pemain yang bisa membuat pelatihnya kena serangan jantung karena ia sering membawa bola, sambung Souness. Dia memang pandai dalam mengumpan, namun sekali dua kali ia pasti akan membuat kesalahan dan itu akan berakibat fatal bagi United. Ia menandaskan. Bek Lisandro Martinez buka suara terkait keputusan Erik ten Hag mencopot status Harry Maguire sebagai kapten Manchester United. Lengsernya Harry Maguire dari posisi kapten dan skuad utama Manchester United tidak lepas lantaran dirinya sering mempertontonkan performa yang kurang solid. Bahkan ia tidak jarang membuat kesalahan fatal di lini belakang. Pada akhirnya Maguire pun disingkirkan ke bangku cadangan di era Erik ten Hag. Puncaknya menjelang musim baru kompetisi, Maguire pun kini sudah dipastikan bukan lagi kapten Manchester United. Tidak lama setelah melengsarkan Maguire, Erik ten Hag pun memilih Bruno Fernandes sebagai kapten. Ya, penggawa internasional Portugal itu memang cocok menggantikan posisi Maguire menyusul penampilannya yang cemerlang bersama Setan Merah. Dilansir dari catatan situs Transfer Market, Bruno Fernandes memang punya kontribusi yang terbilang stabil bagi MU. Pesepak bola berusia 28 tahun mampu mengukuhkan posisinya sebagai pemain penting dengan tampil dalam 59 pertandingan bersama Setan Merah di ajang musim lalu dengan catatan 37 diantaranya tersaji di Liga Inggris. Mengomentari hal itu, Lisandro Martinez menegaskan bahwa dirinya menghormati keputusan sang manajer. Dia juga tidak masalah jika ban kapten kini berada di lengan Fernandes. Menurutnya, Bruno Fernandes adalah pemain yang hebat dan pantas mendapatkan kepercayaan itu. Itu keputusan pelatih dan kami harus menghormatinya. Dia bosnya. Jika dia mengambil keputusan, sebagai pemain kami harus terus maju, kata Martinez. Bruno Fernandes adalah pemimpin yang baik dan juga orang yang baik. Dia benar-benar positif di ruang ganti, dan saya pikir dia pantas mendapatkannya, sambungnya. Sofyan Amrabat telah menarik minat Manchester United dan klub Arab Saudi Al Ahly setelah tampil mengesankan untuk Maroko di Piala Dunia dan membantu Fiorentina ke final Liga Konferensi Eropa. Muncul pertanyaan, Amrabat yang menyebut dia bisa bertahan di Italia setelah jeda musim panas. Saya tidak tahu apakah saya akan pergi. Mungkin saya bisa tinggal di sini di Fiorentina, kata Amrabat. Namun pernyataan Amrabat itu dibantah Fabrizio Romano dan menegaskan itu kutipan palsu. Pakar transfer ini menyatakan sang pemain bertekad untuk pindah ke Old Trafford. Wartawan Italia itu mentweet, Amrabat tidak ragu. Dia mengatakan iya untuk Manchester United dan dia menginginkan langkah itu sejak pembicaraan pertama pada bulan Juni meskipun ada tawaran kaya dari Saudi. Pahami dia tidak pernah mengatakan dia bertahan atau yang serupa. Kutipan palsu. Belum ada tawaran resmi Man United akan mengirimkannya setelah Fred atau Donny van de Beek pergi. Manchester United akhirnya menemukan klub baru untuk salah satu kiper muda mereka, Nathan Bishop. Kiper 23 tahun ini dikontrak 3 tahun oleh klub Championship Sunderland. Kepastian bergabungnya ke Sunderland membuat Nathan Bishop girang. Dia senang karena Manchester United beri kesempatan baginya untuk mendapatkan karir lebih baik. Nathan Bishop diboyong MU dari Southampton pada 2020 lalu.
namun dia tidak pernah debut dengan tim utama MU karena selalu dipinjamkan. Musim 2021-2022 dia sempat dipinjamkan ke Mansfield. Dia lalu dihabiskan musim lalu di Manchester United U21. Kontraknya berakhir musim depan sehingga MU memilih untuk menjualnya. Nathan Bishop pun mengungkapkan ambisinya dengan Sunderland. Dia mengaku senang diberi kesempatan untuk membuktikan diri di Championship. Sedangkan Sunderland finish di posisi ke-6 di Championship musim lalu. Mereka kalah bersaing dengan Luton Town dalam perebutan play-off ke Liga Inggris. Bek Manchester United Lisandro Martinez mengatakan insiden Andre Onana memarahi Harry Maguire bukanlah sesuatu yang hal serius. Ada insiden yang menarik di pertandingan antara Manchester United versus Borussia Dortmund. Kiper Manchester United yakni Andre Onana terlihat menyemprot Harry Maguire. Ada alasan mengapa Onana melakukan hal tersebut. Sebelumnya Maguire melakukan kesalahan ketika dipepet oleh para pemain lawan. Alhasil bola bisa direbut pemain Borussia Dortmund. Mereka kemudian menciptakan ancaman bagi pertahanan Manchester United. Lisandro Martinez lantas ditanya perihal insiden yang terjadi antara Andre Onana dengan Harry Maguire. Ia mengatakan masalah tersebut sebenarnya masalah yang wajar. Ia mengklaim apa yang dilakukan Onana hanya sekedar memperingatkan Maguire saja agar tetap fokus. Martinez juga menegaskan hubungan keduanya baik-baik saja. Gonzalo Ramos masuk dalam salah satu target transfer Manchester United pada awal musim 2023-2024. Akan tetapi dia berada di belakang Rasmus Højlund dalam urutan penyerang incaran manajer Erik ten Hag. Gonzalo Ramos menurut laporan Fabrizio Romano masuk dalam daftar pemain yang diincar Manchester United. Ramos jadi salah satu calon penyerang baru setan merah, namun Ramos hanya jadi opsi cadangan bagi United. Target utama mereka adalah Rasmus Højlund dan Manchester United telah mendapatkannya dari Atalanta. Jadi Ramos bukan prioritas utama transfer United. Hanya jadi opsi cadangan United, Gonzalo Ramos akan memainkan peran penting di Paris Saint-Germain. Dia bakal mengisi lini serang PSG yang telah ditinggal Lionel Messi dan Mauro Icardi. Sedangkan status Kylian Mbappe masih belum pasti. PSG membayar mahal untuk bisa mendapatkan jasa Gonzalo Ramos. Mereka harus menyetor paket transfer dengan nilai 80 juta euro. Ramos akan menekan kontrak hingga Juni 2028. Christian Isler baru-baru ini mengomentari transfer Rasmus Højlund ke Manchester United. Manajer Sturm Graz itu menilai setan merah mendapatkan striker muda yang berkualitas. Isler menilai MU telah membuat langkah yang tepat untuk merekrut Højlund. Ia menilai sang striker bakal jadi salah satu pemain terbaik dunia di masa depan. Isler menyebut dan optimis bahwa Højlund bakal jadi mesin gol yang mematikan di Manchester United. Ia menilai sang striker punya talenta yang besar dan otak yang cerdas sebagai seorang striker, sehingga ia optimistis mantan anak asuhnya itu bakal meledak di Manchester United. Banyak yang menilai Højlund bakal kesulitan di MU karena tekanan yang besar untuk bermain di Premier League. Namun Isler percaya sang striker tidak akan kena mental karena Højlund disebut memiliki mental baja.